Nova Yuniar dari kelas 12 S1 Multimedia. Perkenalkan, nama aku Deani Siti Salimar dari kelas 12 S1 Multimedia. Kami PKL di PT GDM Solusi Cantik yang bertempat di Jalan Cicadas nomor 23 Kampung Tegalaya. Kami mengambil bidang desain grafis. Mengapa kami PKL di tempat itu? Karena kami sendiri menyukai bidang desain grafis. Dan juga itu adalah rekomendasi dari guru. Di sini kami masing-masing akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kinerja PKL. Langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Ceritakan pengalaman kakak-kakak saat pertama PKL. Jadi pengalaman aku saat pertama PKL tuh aku ngerasain gugup, grogi, takut juga sih karena memang aku baru pertama kali masuk ke dunia kerja. Dalam satu perusahaan, apakah bisa lebih dari 5 orang? Nah, kebetulan di PT GDM Solusi Cantik ini hanya menerima 2 orang saja. Kak, kira-kira dalam sehari berapa jam praktek kerjanya? Dan dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi di PT GDM Solusi Cantik ini bekerja selama 8 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemarin aku lihat kelas 12 yang udah lulus habis PKL itu riuh banget, ngurus laporan, presentasi, dan lain-lain. Emang seribet itu ya? Dan apa yang harus disiapkan setelah pulang PKL nanti? Memang benar, setelah pulang PKL itu akan banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru, baik itu guru produktif ataupun guru pelajaran yang lain. Sama seperti sekarang, kita harus mempersiapkan laporan juga dan mempersiapkan untuk seminar. PKL ngapain aja sih? Kayak di sana kita dikasih tugas ngapain aja? Apa udah kayak kerja biasa atau gimana? Jadi di sana aku ngerjain tugas desain konten untuk Instagram. Selain itu aku juga biasanya membantu proses packing, potong stiker, dan mengikuti kegiatan pemotretan. Dan yang aku rasain selama PKL, aku ngerasa kayak karyawan biasa atau udah karyawan di sana karena memang dari jam istirahat, jam kerja tidak ada yang berbeda dengan karyawan yang di sana. Pas mau pemilihan PKL, kita yang pilih sendiri atau dipilih sama guru? Kebanyakannya sih kita milih sendiri. Guru hanya sekedar merekomendasikan perusahaan yang kita mau. Jika PKL, misalnya kita belum menguasai bidang tersebut, apakah di tempat PKL nanti akan diajarkan? Ya, jadi pas pertama kita masuk PKL, di sana bakal ada bimbingan dulu, seperti bimbingan dikenali warna khas dari perusahaan. Kita di sana akan memakai software apa dan banyak lagi. Bagaimana sistem kerjanya? Jadi di PT GDM Solusi Cantik ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita masuk jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Adapun untuk istirahatnya itu pada waktu zuhur, itu waktu untuk sholat dan juga makan siang. Dan kerjanya itu di sana misalkan atasan kita itu menyuruh kita untuk membuat sebuah konten di Instagram. Lalu beliau memberikan, misalkan beliau menginginkan background laut. Nah, maka kita harus membuat konten Instagram yang backgroundnya itu laut, ataupun atasan kita itu menginginkan gambar apa misalnya gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Apakah yang dipraktekannya sama kayak yang di sekolah atau tidak? Dan apakah softwarenya juga sama? Ya, yang dipraktekkan di sekolah itu akan sama dengan yang kita kerjakan di tempat PKL. Softwarenya pun sama. Ilmu apa yang paling bermanfaat yang diajarkan di sekolah? Menurut aku, semua ilmu yang diajarkan di sekolah bermanfaat.
terutama untuk bidang desain grafis ini, karena memang bidang desain grafis ini sangat masuk ke dalam PT GDM Solusi Cantik. PKL gitu ada nilainya nggak sih? Kalau ada, berarti yang ngasih dari pihak perusahaannya. Kalau misalkan nilai PKL-nya gak mencukupi, gak bisa lulus, ya di tempat PKL itu kita akan dinilai. Jadi nilai itu dapat membantu kita atau berpengaruh juga untuk nilai di rapot nanti. Namun jika untuk lulus atau tidak itu aku nggak tahu, karena itu kembali lagi kepada pihak perusahaan yang menentukan. Kalau PKL, pakai laptop sendiri atau di sana disediakan. Di PT GDM Solusi Cantik ini memakai laptop sendiri. Cara ngadepin PKL gimana kak? Apa harus santai atau tegang? Kalau menurut aku sendiri gak boleh terlalu santai-santai banget dan juga gak boleh tegang. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi PKL, termasuk juga dengan skill kita atau kemampuan kita. Itu yang paling utama. Software apa yang sering digunakan di dunia multimedia? Kalau untuk aku sendiri sih, aku biasanya banyak menggunakan software Adobe Photoshop karena aku menyukai bidang desain grafis. Waktu itu kalau nggak salah guru multi pada ngelakuin kunjungan ke yang PKL. Itu kunjungannya ngapain sih? Nah, itu tuh disebutnya dengan monitoring. Jadi pembimbing kita itu bakalan datang atau ngejenguk kita, ngeliat kita ke perusahaan sebulan sekali. Jadi nanti itu akan dicek perkembangan kita di sana gimana, apakah ada keluh kesah, apakah ada keluhan selama PKL atau ada kesulitan dan lain-lainnya. Dan juga nanti itu akan dicek seperti absen kita sama PKL. Kalau misalnya PKL tidak mempunyai skill, bagaimana? Kalau menurut aku sih ya tidak bisa, karena jika kalian tidak mempunyai skill di tempat PKL, kalian akan mengerjakan apa? Ada syarat tertentu ngajuin PKL ke perusahaan gak sih? Kayak karya-karya gitu, terus dikumpulin dan dikirimin ke perusahaan. Ya, itu tuh namanya portofolio. Jadi kita itu wajib banget buat ngumpulin portofolio untuk dikirimin ke perusahaan nanti. Itu sebagai salah satu syarat kita untuk bisa PKL ke tempat yang kita mau. Kalau desain PKL-nya gimana? Kalau di PT GDM Solusi Cantik sih biasanya mengerjakan atau membuat desain konten untuk Instagram. Apabila sedang PKL, apakah ada tugas dari sekolah? Ya, meskipun kita sedang PKL juga, tugas sekolah itu pasti tetap ada. Apakah PKL berkelompok atau perorangan? Nah, kebetulan aku berkelompok sama teman aku, namun ada juga yang perorangan atau individu. Tipsnya dong kak, biar PKL-nya sesuai dan bagus penilaiannya. Nah, kalau menurut aku sih, kalau kalian pengen mendapatkan nilai yang bagus, kalian harus benar-benar dalam mengerjakan proyek ataupun tugas yang diberikan oleh atasan kita. Karena kalau kita serius dalam mengerjakan proyek atau tugas tersebut, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang bagus ataupun nilai yang bagus. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk terjun ke dunia PKL? Yang paling penting, yang paling utama itu adalah skill ataupun kemampuan kita, juga mental kita, kesehatan kita, dan keuangan kita.
karena itu sangat penting banget ketika nanti kita PKL. Rekomendasi tempat PKL jurusan desain. Kalau menurut kami pribadi, rekomendasi tempat PKL untuk jurusan desain yaitu PT GDM Solusi Cantik ini, karena memang kami sudah merasakan PKL di PT ini sangat menyenangkan dan nyaman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.